nih, Pak Paul, coba tayangkan dulu yang saya kirim barusan ke Bentar, WA. lagi saya pindahin ke Google Drive. Oke, sambil saya menjawab dulu ya, menjawab Ya, pertanyaan tadi. Dari Pak Endro, sebenarnya dari awal kan sudah saya sampaikan, menghancurkan Indonesia tidak perlu mengirimkan peluru kendali, cukup dengan aturan. Itu yang disampaikan John Nesbitt. Globalisasi come without a ruler. Ruler itu pengatur, sang pengatur itu nggak ada. But it comes with a rule, dengan aturan. Sejak reformasi, nanti kita bongkar semualah. Undang-undang, rancangan undang-undang, semua kalau perlu kita bongkar. Ini yang menghancurkan ingin menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Satu lagi ingin apa? Ingin merubah pemerintahan yang sah. Saya garis bawahi ya, ingin merubah pemerintahan yang sah dengan aturan undang-undang. Dan undang-undang itu ternyata pesanan. Pesanan siapa? Rekanan. Ya harus kita buktikan. Kita buka habis lah. Kalau tidak, negara ini hancur 2024. Maaf nanti Pak Endro ya, sebenarnya filenya udah saya kirim sama Pak Paul, tapi kita belum sempat membahas. Ada dinamika, namanya perkembangan situasi yang tidak bisa kita bendung. Dari awal sudah saya katakan, ya ada dua kekuatan yang luar biasa yang tidak bisa kita kendalikan. The power of time. Jadi kekuatan waktu ini nggak bisa. Sudah itu lagi kedua, the power of change. Apa yang terjadi di Israel sekarang, konflik Israel sama Palestina, itu kan akibat apa? The power of change sama the power of time. Kalau kita mau kupas lagi ya, mengapa terjadi di saat apa? Di saat negara Israel memperingati hari apa? Hari Yerusalem. Kedua, mengapa di saat bulan Ramadan? Ya kan? Yang ketiga, mendekati hari kemerdekaan Israel. Ini didesain nggak? Didesain oleh siapa? Karena lawannya Israel itu Hamas. Hamas itu kan menginginkan apa? Sudah saya katakan dari awal, yang namanya teroris, dia ingin memblow up. Memblow up apa? Drama. Ya, drama. Seolah-olah, wah, siapa yang menciptakan konflik? Seolah-olah supaya terjadi ledakan ya kemanusiaan. Nah, gobloknya orang kita ini merasa itu adalah persoalan kemanusiaan. Dari awal sudah saya katakan kan, pembunuh yang paling kejam adalah siapa? Kepemimpinan. Nah, ini kepemimpinannya Israel atau kepemimpinannya Hamas? Saya udah katakan, pembunuh yang paling kejam di saat ini, bahkan sejak zaman dulu lah, zamannya Hitler, ya bisa pembunuh yang paling kejam, sadis, dasar daya hancurnya, ya kepemimpinan. Kenapa? Mampu membunuh jutaan manusia. Itulah kepemimpinan. Makanya saya mengangkat kepemimpinan negarawan. Nah di Indonesia terjadilah, ya kalau kita amatilah setelah reformasi aja nanti kita kaji. Kepemimpinan mereka kepemimpinan negarawan atau kepemimpinan kelompok atau kepemimpinan partai. Apakah kepemimpinan mereka berkarakter nasional, keindonesiaan atau berkarakter negara lain? Saya udah bilang kan situasi yang berkembang itu tadi perubahan. Perubahan itu ada transnasional apa? Transnasional ideologi. Ya, akibat apa? Akibat terjadi perubahan juga di Timur Tengah. Kan saya katakan, kemarin sudah saya awali, bahwa Erdogan itu, sejak dia terpilih jadi presiden, ingin apa? Ingin mengembalikan, ya, kembali apa? Kejayaan khilafah sampai ke Indonesia. Nah sekarang lah, kalau kita negara non-blok, kenapa masih ada OKI? Karena OKI dengan non-blok itu beda. Nah ini kan menjadi musuh. Kita menciptakan musuh juga. Boleh aja lah kita negara mayoritas Islam. Tapi kalau untuk pertarungan kepentingan, harusnya kan dipikir dulu. Ya, dipikir dulu bagaimana proses pengambilan keputusan. Kenapa kita memihak satu negara dan memusuhi satu negara? Apa dasarnya? Makanya nanti hari Rabu udah permintaan Pak Paul juga,
Tadi saya juga diteleponi sama teman-teman saya, Bing, tolonglah, gimana supaya lebih menukik dan lebih tajam? Iya, kemarin saya waktunya kan terbatas. Jadi nanti kita buka semua dengan perkembangan situasi. Perkembangan situasi kan sudah saya katakan kemarin. Kalau kita mau lihat situasi, permusuhan atau konflik antara Israel dengan Palestina, kita harus buka sejarah. Ingat nggak kita katakan dulu? Kita buka sejarah. Day by day, year by year, ya biar tahu. Karena semuanya kan membawa pandangannya masing-masing. Coba kita angkatlah. Mengapa ada bangsa dan negara Israel? Siapa yang membentuk negara Israel? Ya kan, mengapa tanahnya itu harus di tanah Kanaan? Dan ini kan harus kita sampaikan karena tidak semua paham. Kenapa? Karena Tuhannya berbeda. Emangnya sama Tuhan kita dengan Tuhan-Tuhan mereka yang tidak setuju dengan Israel? Loh, yang menentukan Israel itu Tuhan yang Maha Kuasa kok. Yang menentukan Israel juga yang Maha Kuasa. Bahkan yang membawa Israel dari tanah Mesir, dari tanah penjajahan itu juga yang Maha Kuasa. Bayangkan 40 tahun di gurun, ya, tanpa menyangkol, tanpa menanam, makanannya tiap hari jatuh, buah mana, tiap hari baru, sepatu baru, baju baru. Apa itu bukan bukti bahwa mereka itu memang pilihan Tuhan? Tapi mengapa Tuhan memilih Israel? Nah, yang begini-begini harus kita angkat di dalam apa? What was? Saya udah katakan what was. Sekarang what is going on di apa? Di Israel. Ya, sekarang di Timur Tengah. Apa? What is going on? Oke, sekarang terjadi gencatan senjata. Ya, terjadi gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Ingat ya, Israel dengan Hamas. Walaupun dia katakan Palestina. Makanya kemarin pun juga kan saya katakan Palestina dalam kurung Hamas. Who is Hamas? Siapa Hamas? Jadi kalau di dalam intelijen ya selalu ada mencari unsur utama keterangan. Dengan persoalan intelijen lain. Itu yang namanya what was. Apakah Hamas mewakili negara Palestina? Ya kan? Siapa Hamas? Apakah dia state actor atau non state actor? Ya kan? Separatis atau teroris? Atau dua-duanya, separatis dan teroris. Nah, ini kan harus kita pahami. Nah, itu harus kita paparkan sehingga apa? Nanti kita kupas lah ya. Hari Rabu kan diminta supaya bergabung lagi. Oke, kita mulai bahas nanti dari situasi sejarah. Ya, sejarah Israel berdiri sebagai negara, bagaimana sejarah lah terbentuknya bangsa dan negara Israel itu nanti kita harus kupas. Kenapa? Tidak semua kitab suci kitab kerajaan Tuhan itu sama dan dipahami. Saya kan sudah mengatakan, Bible itu adalah konstitusi kerajaan Tuhan, bukan kitab agama. Satu. Yang kedua, love story. Love story. Tolong dicatat ini ya. Love story, historical. Historical apa? Relationship between apa? Tuhan dengan humankind. Humankind itu siapa? Yang selalu diajak bergumul sama Tuhan itu siapa? Makanya kembali, what is name itu penting sekarang. Jadi jangan bilang, oh itu dulu. Sekarang kita kupas, apakah betul itu dulu tanahnya Palestina atau Filistin? Itu harus kita ungkap, karena tidak semua tahu. Lihat konflik yang terjadi di Indonesia. Kemarin juga Pak Endro mengatakan, ini perang akan melebar. Ya, saya katakan itu yang dikatakan what if. Ya, bisa terjadi perang itu semakin meluas. Ya, karena sekarang sudah terjadi kan. Coba kita lihat, makanya perkembangan situasi ini harus kita lihat. Kemarin kalau tidak salah Turki diserang. Ya, Turki diserang. Siapa yang menyerang kan belum tahu. Ya, mengapa Turki diserang? Itu tadi, siapa yang cepat mengalahkan yang lambat. Jangan sampai dia bergerak. Ya kan ini persoalan-persoalan panjang loh ini. Nah, itu what if. Bisa terjadi perang melebar. Bahwa bisa.
Bisa perang menjadi meluas, bisa jika, makanya jika. What if, jika. Ya, bisa menjadi perang terbatas. Ya, perang itu bisa melebar, bisa jadi kayak perang dunia, itu perang dunia namanya. Tapi ada perang terbatas antara siapa dengan siapa. Nah, ini harus kita bahas. Siapa Hamas? Ya, itu harus tahu. Di mana kekuatannya, berapa kekuatannya, apa saja kekuatan yang dimilikinya. Dia mungkin mau ceasefire. Kalau di dalam pertempuran militer ya, setelah bertempur sekian hari, biasanya seminggu, itu ada konsolidasi. Baik pihak yang menyerang maupun pihak yang diserang. Tapi kemarin pertempurannya sampai 11 hari ya. Biasanya seminggu itu sudah ada konsolidasi. Hitung kembali kekuatan saya ada berapa. Ya, kemampuan saya tinggal berapa. Kemudian logistik saya berapa. Semangat pasukan saya ada di mana. Itu harus dibahas. Nah, jangan-jangan gencatan senjata ini temporer. What if? Jika gencatan senjata dilanggar. Nah, itu what if. Jika. Kita nggak bisa memastikan pasti tidak. Tapi jika, itulah makanya kemungkinan peranggapan. Sekarang, jika Turki menyerang, jika Iran menyerang, ya ini Pak Endro mungkin menjawab pertanyaan yang kemarin-kemarin. Tapi itulah yang mau saya terima sampaikan. kasih. Terima kasih Pak Tobing. Terima kasih. Untuk siapa? Pak Sirait ya, Pak Sirait. Saya udah nyampaikan, mungkin dulu Pak Sirait nggak ikut. Bangsa Asia tidak bisa dipimpin oleh gaya persuasif. Udahlah. Sekarang tunjukkan sama saya, atau kita lihat sendiri, mana kepemimpinan persuasif yang negaranya sejahtera? Korea Selatan, Singapura, Pak. persuasif. Oh no. Korea Selatan. Singapura itu tangan besi. Malaysia, oh no. No persuasif, otoriter. Mana yang kita persuasif? Oh Cina, oh jangan tanya lagi kalau Cina. Yang mana yang persuasif? Karena kita beda, bangsa Asia tidak bisa. Karena berbeda DNA-nya. Diberi kebebasan, dia akan bebas sebebas-bebasnya. Tidak tahu lagi batas-batas mana yang harus yang boleh, mana batas-batas yang tidak boleh. Ini lihat aja, setelah reformasi, merdeka, sekali merdeka, merdeka sekali. Nah, yang begini-begini kita nggak ngerti kemana nanti larinya. Jadi yang dibutuhkan bukan otoriter lembut, tapi otoriter konstruktif. Hanya itu ada. Jadi kepemimpinan itu gayanya otoriter konstruktif, otoriter ya destruktif. Nah ini yang bahaya. Kalau sudah otoriter destruktif. Nah pilih lagi mau persuasif, tapi destruktif. Nah bisa nggak kita persuasif konstruktif? Kalau saya lihat kepemimpinan sekarang melaksanakan apa? Persuasif, konstruktif. Tapi lihat, yang menentang kok banyak sekali. Ya, ini tolong dilihat perubahan kepemimpinan negarawan sejak Indonesia merdeka, kita ambil sebatas waktu ya. Sejak Indonesia merdeka sampai Orde Reformasi ini, coba aja kita survei. Belum perpolitikannya lagi. Waduh, nggak tahu lah. Makanya kalau Pak Endro bilang tadi aturan, nanti kita buka aja. Kenapa kita banyak sekali aturan? Itu pesanan atau memang kehendak sesuatu. Contoh aja lah, nggak usah jauh-jauh. Otonomi daerah. Ya, karena ada kelompok yang ingin negara ini federasi. Tapi mau bikin federasi, nggak bisa. Karena tidak sesuai dengan konstitusi. Diobok-oboklah lewat otonomi daerah. Apa yang terjadi? Otonomi daerah sudah semi federasi. Bahkan ada beberapa daerah lebih teristimewa. Ya ini mohon maaf lah, saya tidak usah, kita semua sudah tahu lah ya. Nah itu, jadi kalau Pak Sirait tadi bilang, ya itu satu saya bilang, nggak ada kok otoriter lembut itu gimana? Saya belum ketemu itu literaturnya atau literasi yang saya baca otoriter lembut. Hati-hati makanya kita ini terjadi konflik terminologi dan konflik paradigm. Ketika Pak Endro, masalah Palestina, Israel bukan urusan kita, udah bergejolak. Itu namanya
Pak Endro itu gebrak-gebrak rumputnya, keluar semua ular beludak itu. Ya, saya tetap memihak kepada Pak Endro. Nah, nanti kita lihat bagaimana sih proses pengambilan keputusan. Saya kemarin diskusi, kenapa Jenderal Tobing bilang itu proses? Loh iya, yang terjadi sekarang kan bukan proses, tapi apa? Prosedur. Dari Presiden disposisi ke Menlu, Menlu disposisi ke dirjen-dirjennya atau ketua besarnya. Dari sana turun ke PNS. Jadi prosedur, bukan proses. Tapi kalau proses, aslinya melibatkan semua orang dong. Proses pengambilan keputusan, kita harus tahu dulu informasi yang akurat. Ya kan? Saya juga kaget. Coba kemarin kita lihat saja lah ya, what is going on? Menlu berangkat ke PBB. Apakah hasil Menlu RI Palestina dengan Israel itu melakukan gencatan senjata? Padahal hasil kerja keras siapa? Mesir sama Qatar. Nah, harusnya ditanya, mengapa harus Mesir dan Qatar? Mengapa capek-capek ke menyampaikan orasi, waduh yang memuji-mujinya banyak, padahal bodoh, memalukan gitu loh. Makanya saya bilang, saya mau nantang, mari kita diskusi. Besok hari Rabu ketahuan jawabannya. Ya, saya tidak bilang siapa yang benar. Ya, it's not about who is right, but what is right. Apa yang benar? Bukan siapa yang benar. Apa yang benar yang harus dilakukan? Kita bagaimana mau melaksanakan ikut serta dalam perdamaian dan ketertiban dunia? Kalau kita memihak, nggak boleh dong. Coba bisa nggak? Nggak bisa. Kita harus netral. Harus apa? Bebas. Bebas dari apa? Bebas dari tekanan. Oh, ini tekanannya dari Oki kok. Lihat Hamas telepon siapa? Pimpinan Hamas telepon Pak Jokowi. Ya kan? Lihat aja data-datanya. Itu juga merupakan apa? What was going on? What was happen? Nah, lanjut begini-begini. Ini kita harus bahas. Benar nggak? Cara kita benar nggak mengambil keputusan? Dan keputusan itu harus melibatkan kemarin itu siapa saja yang harus terlibat. Karena negaranya bukan punya Menlo. Ya, keputusan kita memihak Israel. Ya, keputusan kita tidak memihak Israel. Terjadi nggak terpecahnya persatuan Indonesia? Ketika kita membela Palestina, terjadi nggak perpecahan? Perpecahan. Semangat persatuan itu pecah. Nah, padahal itu kekuatan kita. Dan situ juga kelemahan kita. Diadu domba tanpa sadar. Masa kita melaksanakan perintahnya si Erdogan? Visinya Erdogan. Udah gila negara ini. Masih waras juga kita. Ya, itu saya jawab dulu. Karena tadi minta jawaban dari sana. Udah itu masalah Zionis. Masalah Zionis. Ini yang ngomong ini Zionis di Cokro ya. Saya dengar Zionis Nusantara. Saya juga nggak tahu ini terminologi mana lagi ini, paradigma mana lagi ini. Standar nggak paradigma ini? Apa yang dimaksud sama dia itu bahwa Zionis Nusantara? Makanya kita ini semakin hari semakin konflik paradigma. Konflik terminologi. Mohon maaf lah, dari awal sebelum kita terjadi konflik Palestina sama Israel, sudah saya katakan konflik terminologi, konflik paradigma. Nah sekarang yang terjadi di Israel, wah ini kemanusiaan, masalah kemanusiaan. Ya kalau memang masalah kemanusiaan, kenapa pemimpinnya coba-coba? Ya kan sebenarnya gencatan senjata ini yang dirugikan siapa? Israel. Karena mereka bisa melakukan konsolidasi. Kalau Israel setiap saat dia konsolidasi, karena dia negara, state actor, udah tahu saya. Tapi yang non state actor, dia menunggu bantuan dari luar. Ya mungkin roket-roketnya pun sudah habis. Kekuatannya juga sudah pada lemah. Yang begini-begini harusnya ada kajian. Siapa yang mengkaji ini? Ya, kalau dulu ada namanya dulu sebelum reformasi ada Dewan Pertahanan Keamanan Nasional. Kalau sekarang kan Dewan Ketahanan. Dewan Ketahanan beda. Nah, dulu ada Dewan Pertimbangan Agung, sekarang nggak ada. Sekarang adanya Dewan Pertimbangan Presiden. Beda loh ya. Beda. Tupoksinya beda. Nah ini, jadi kalau masalah Zionis Nusantara, saya juga nggak tahu. Ini kenapa muncul paradigma-paradigma ini. Siapa Zionis Nusantara itu? Ya.
Perlu diketahui, ya. Ini perlu kita bahas. Jadi jangan sembarangan bikin terminologi, bikin orang tambah pusing. Nah, yang begini-beginilah yang mau kita harus bicarakan. Tolong Pak Paul, sudah ketemu belum Pak Paul? Halo? Sudah, yang kalender kegiatan ya. Ya, karena tadi kan ada susu kuda kan, ini gimana? Sementara saya dapat mandat dari Zoom ini harus membuat buku Pancasila. Nah, coba tayangkan 3 itu dulu, biar nanti saya lanjutkan juga dengan apa yang Yang saya apa kirim dulu juga. nih? Ya, Coba judul. mau judul dulu boleh, mau judul boleh. Judul ada nggak judul di situ? Bentar, sudah Ya. nih tinggal saya. Tolong ya, ini saya sebenarnya ini beban buat saya, tapi nggak apa-apa lah. Pasti. Pergeseran paradigma. Berat. Jadi Pancasila itu mati atau tidak mati nanti tunjukkan juga. Barusan saya kirim juga Pak Paul tadi. Ada WA, ya. Malah Di orang Rabu gila ya? tahu Pancasila. Coba lah. Yang itu buat Rabu toh? Apanya? Yang barusan dikirim buat Rabu atau buat hari ini? Yang Enggak, itu kan nanti PDF. itu belum. Tadi kan Pak Paul bilang nanti hari Rabu. Itu nanti Iya. untuk hari Rabu. Itulah judulnya. Judul ya, belum Iya. ada isinya. Baru Itu judul ya. Oke. Sekarang kan tadi ada konsep pembuatan buku itu loh. Ya, sebentar Rencana ini saya sedang judul, sudah kemudian rencana kegiatan, rencana penggunaan dana secara garis Baik. besar. Coba kita tayangkanlah nanti. judul kalender kegiatan. Sebentar, ini Rencana sudah penggunaan dana. ya. Terus rencana penggunaan dana. Satu lagi, sebentar. Satu lagi, sebentar. Ya, saya share screen. Sudah ketemu? Ya, saya share screen sekarang. Oke. Oke, sebentar lagi. Oke. Kita masuk ke ini dulu ya, ke judul buku saya dulu ya. tadi sambil menjawab bahwa Pancasila itu sudah diabaikan. Ya memang, makanya nanti proses cara mengambil keputusan itu sudah berdasarkan patokan standar benchmarking, yaitu paradigma nasional. Nah ini ada judul saya tawarkan ada 3. Ya, ada 3. Kalaupun nanti terpilih 1, ya kemudian yang lainnya itu akan masuk dari bagian judul subjudul gitu ya. Contoh yang pertama, Pancasila sesuai amanat pembukaan Konstitusi Undang Dasar 45 ya, merupakan sumber pusat kekuatan strategik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa saya mengambil judul ini ya? Strategic Center of Gravity. Setiap bangsa di dunia dia punya pusat kekuatan. Nah, bangsa Indonesia pusat kekuatannya ada di sistem senjata sosial. Sistem senjata teknologi kita belum mampu mengimbangi, apalagi mengimbangi Israel. Ya, mengimbangi Singapura aja belum kok. Apalagi Australia. Nah, ini jadi judul pertama, Pancasila sesuai amanat pembukaan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber pusat kekuatan strategik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk apa pusat kekuatan itu? Dalam rangka menghadapi segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, tantangan. Baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Ancaman ideologi kila apa? Ancaman enggak? Ancaman. Nanti saya tayangkan ya. Sebenarnya udah saya kirim sama Pak Paul. Ya, konsep ancaman itu. Nah, yang kedua. Yang kedua judulnya hanya satu ideologi bangsa negara kesatuan Republik Indonesia. Sesuai amanat pembukaan konstitusi. Ya, yaitu apa? Itu kurang itu 1945, yaitu Pancasila. Tidak ada ideologi yang lain. Nah, nanti kita kupas di dalam. Kalau ada ideologi lain berarti dia mengkhianati konstitusi. Separatis ideologi. Hati-hati loh. Separatis bukan separatis wilayah sekarang. Kan sudah saya katakan dari awal. Bahwa wilayah itu bukan lagi yang kelihatan fisik, tapi non-fisik. Ideologi itu fisik atau non-fisik. Geo itu sudah ada di pikiran dan hati pikiran, bukan hanya secara fisik. Tapi ada wilayah non-fisik. Itulah teori, kalau kita buka, psikologi kewilayahan. Yang dinama kewilayahan itu bukan lagi yang fisik, tapi non-fisik. Nah, jadi di situ saya bilang apa? Tidak ada ideologi yang lain. Kalau ada ideologi yang lain, berarti dia separatis ideologi Pancasila.
teroris ideologi Pancasila. Iya. Itu nanti kita tegaskan di dalam. Ya, saya tadi barusan marah-marah saya di depan apa? Di depan kelompok yang wah Pak Tobing jangan keras-keras saya ngomong di depan Pak Ujang. Kalau perlu keluar ya tunggu dulu. Saya nggak punya toa saya dia. Tapi saya bicara nasionalis. Kalau urusan menista-nista agama itu urusannya si Pak Paul, saya bilang gitu. Kalau saya ada melenceng dari masalah nasionalis, kalian penggal kepala saya nggak apa-apa. Tapi Pak Paul ternyata diedarkan apa yang Pak Paul ngomong hari Jumat, ya masalah menista agama, saya dimasukkan juga di situ. Kurang ajar nggak? Oh ini Pak Tobi ngomong, tunggu dulu. Tadi saya mau sampai banting-banting meja saya. Saya bilang saya tidak ada ngomong hari Jumat ketika Pak Paul menista agama. Tapi kan sekarang inilah, kalau dia menista agama, ya kamu jawab bahwa itu tidak menista agama. Jawab, saya bilang. Jangan kalian paksa saya yang tidak benar. Saya bicara bukan siapa yang benar. Tapi apa yang disampaikan benar apa tidak. It's not about who is right. But what is right. Apa yang benar. Kalau saya menyampaikan tidak kebenaran, silakan. Saya bilang, saya menulis Pancasila ini bukan mau menyaingi. I'm not to compete. Ya, apa yang sudah disampaikan oleh katakanlah tokoh-tokoh intelektual. Saya melengkapi. Contoh, tidak pernah ada satupun negarawan yang menyampaikan bahwa Pancasila itu adalah pusat kekuatan strategik. Kenapa itu menjadi pusat kekuatan strategik negara kesatuan Republik Indonesia? Ya, ini siapa yang esensinya dari mana? Saya bilang ini karunia Tuhan. Dari awal kan sudah saya bilang, bukan ulama, bukan PBNU, bukan. Karya Tuhan sudah ada di kitab Kejadian. Tapi apakah mereka punya kitab Kejadian? Kan tidak. Nah sekarang Tuhan yang mana harus disembah? Saya bilang kita berketuhanan yang Maha Esa. Berketuhanan yang Maha Esa. Tuhan kita beda. Tuhan kita tidak sama. Yang kita sembah itu tidak sama. Yang mengatakan sama siapa? Ada nggak yang mengatakan sama? Tapi hendaklah kita bertuhan. Hendaklah kita punya keyakinan. Ya, dari awal sudah saya sampaikan, agama itu untuk hidup, bukan hidup untuk agama. Nah, bagi saya tidak ada agama. Yang bagi saya adalah kepercayaan, keyakinan, iman, percaya saya. Apapun mau kalian apa ya silakan aja, diskusilah kita. Nah, ini yang kedua. Ya, yang kedua hanya satu ideologi bangsa. Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan amanat pembukaan konstitusi 1945 itu kurang Pak Paul, yaitu Pancasila. Tidak ada ideologi lain. Ya ada. Kalau ada ideologi lain, berarti dia bukan Pancasila. Kalau ada ideologi lain, berarti pengkhianat konstitusi. Kalau di luar negeri, pengkhianat konstitusi apa hukumannya? Dipenggal. Dihukum mati. Nah, makanya jangan salahkan dulu komunis-komunis kenapa dihukum mati. Nah, ini kita harus tegaskan ini, apapun yang terjadi. Ya, makanya kita udah terpecah belah. Tadi kalau Pancasila sudah mati kayak apa kayak kata mereka. Tidak, saya bilang Pancasila itu tertidur. Garudanya lagi bertapa. Ya, nah yang ketiga, satu ideologi bangsa Indonesia dan satu konstitusi. Itu salah ketik itu, ya. Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Untuk apa? Satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa persatuan Indonesia. Silakan nanti ya pilih yang mana kalau satu terpilih berarti nanti yang 2, 3 itu masuk di sub bab penjelasan, tapi kira-kira samalah intinya. Kemudian Pak Paul tolong dulu ini karena saya ini jangan nanti saya kena KPK lagi gratifikasi. Lanjut dulu Pak Paul, rencana kegiatan tadi ada yang kedua kalau nggak salah ya. Ini bisa kelihatan nggak ini ya? Oke, nah ini. Jadi kalau di militer itu kami sudah terbiasa yang namanya backward planning dari Oktober dulu. Nah, jadi backward planning. Jadi bulan Oktober sesuai permintaan tanggal 1 semua sudah buku itu sudah diterima baik itu oleh donatur maupun tunggu dulu yang ini Pak. Baik oleh donatur ataupun semua. Ya, judulnya coba. Ini kalender kegiatan secara garis besar ya Pak Paul.
pembuatan buku Pancasila wawasan kebangsaan. Jadi saya bagi per bulan dulu. Nanti laporan kemajuan kita akan laporkan per bulan. Ini bulan Agustus. Jadi kita mundur dari Oktober sampai ke bulan Mei. Ya. Kalau kita lihat, ya, coba kita lihat dulu yang bulan Mei aja lah dulu ya. Tapi saya merancangnya tadi mundur Sebentar. dulu. Ya. Nah, itu Kalendernya ke atas. tadi belum ke download. Oh, pantesan. Bentar. Kalendernya belum ke download. Sebentar. Aduh. Kok tadi sudah saya download rasanya, tapi kok hilang. Ya, ini saya share screen lagi. Ya. Ya, ini. Ya, lihat itu kalau kita backward planning dari Oktober sampai ke bulan Mei. Itu sudah saya susun rencana garis besarnya. Kapan buku itu mulai proses penulisan? Bulan Mei ini kan, bulan Mei-nya nggak kelihatan ini. Oh, kelihatan ya bulan Mei-nya. Oke, turunkan dikit. Bulan Mei itu persiapan pembentukan tim. Saya masih mencari tim. Tadi Pak Paul mau kirim tim katanya kan. Ya, tim untuk menyusun buku dan pengaturan honor. Ya kan saya harus koordinasi. Kalau tidak nanti kan salah-salah. Ya. Itu koordinasi dengan percetakan. Saya udah telepon beberapa percetakan. Tapi saya belum merapat sama mereka berapa biayanya mencetak. Kalau halamannya sekian. Kemudian kertasnya juga mau kertas apa. Kan begitu. Kemudian yang ketiga, penginventarisasian dana yang masuk dari donatur. Mohon maaf, saya belum sempat ke bank, apalagi Sabtu Minggu kan libur, Pak. Jadi saya belum bisa minta printnya. Nanti saya print semua. Dari siapa nanti akan kita ketik. Dari siapa masuk berapa. Saya nggak memandang apakah itu 100.000, 200.000. Tetapi nanti daftar donatur itu akan saya buat di lampiran. Siapa aja yang memberikan sumbangan. Karena itu kan penghormatan, penghargaan bagi mereka. Ya, penyusunan kerangka awal. Kalau judulnya tadi sudah disepakati, maka saya akan menyusun kerangka awal. Walaupun sebenarnya materi-materi yang akan saya buat itu sudah ada, cuman belum dikemas, ya. Seperti 10 paradigma, itu bagian besarnya. Bagaimana menjabarkan itu? Saya mohon maaf, saya tidak tadi sudah saya katakan, saya garis bawah. Saya tidak berkompetisi, bertarung dengan mereka-mereka yang sudah menulis banyak sekali buku Pancasila. Saya hanya melengkapi. Nah ini, itu bulan Mei. Bulan Juni, tanggal 1 sampai 30, itu proses penulisan. Buku untuk kalangan menengah dan untuk kalangan milenial, termasuk untuk anak-anak. Karena Pak Paul minta 2 jenis bukunya kan. Saya dari kemarin sudah mencari siapa yang mampu membuat karikatur-karikatur. Yaitu bulan Juni. Sekarang bulan Juli. Tanggal 2 sampai 12 saya akan menyusun proses penyusunan buku. 14 sampai 20 itu proses pengeditan buku. Itu bulan Juli. Sekarang Agustus, naik dulu sedikit. Nah, Agustus itu proses percetakan. Sebentar. Ada 2 buku. Iya, benar. Lompat ya? Iya. Sebentar. Oh iya ya. Lompat ini. Share screen-nya lompat. Waduh. Ini signalnya. Ya. Nah, lihat itu pada bulan Agustus itu nanti proses pencetakan. Karena 2 buku sebanyak 100.000 per eksemplar. Berarti nanti yang harus saya cetak itu kurang lebih 200.000 kan? Karena untuk anak sekolah dan kelompok milenial kan lain sendiri. Isinya sama tapi bentuknya karikatur-karikatur kan supaya anak-anak itu gampang ya. Saya juga udah mencari. Tapi tadi Pak Paul nanti ada yang pintar bikin karikatur. Aduh, terima kasih sekali. Kemarin baru saya suruh cari anak saya, tolong carikan, saya bilang. Katanya ada temannya ya. Sudah, nggak apa-apa. Kalau ada 2 orang lebih cepat. Ya, terus kelompok menengah ke atas. Ya, buat kita inilah supaya paham. Kemudian setiap bulan itu akan kami buat laporan kemajuan dan penggunaan dana. Karena dana yang terkumpul ini apakah mencukupi apa tidak. Tapi saya juga tadi sudah mengunjungi teman-teman. Tolong saya nanti dibantu. Kalau umpamanya dana ini kurang, mereka juga siap membantu. Tapi mereka baru ngomong, belum janji. Itu sekarang bulan September. Nah, pada bulan September itu sudah persiapan pengiriman, Pak Paul. Ya,
pengiriman. Makanya nanti ini belum saya tahu data-datanya kemana harus dikirim, bagaimana mengirimnya. Karena kemarin saya ada telepon dari adik saya langsung dari Medan, Bang, saya dengan teman saya kirim 1 juta, tapi tolong nanti ya jangan lupa, saya minta sekian banyak bukunya. Ya oke, nantilah kita atur. Tapi kemarin dia minta 2 buku, nggak apa-apa. Tapi dia ngirim 1 juta. Nah yang kedua, itu kan ada tanggalnya itu, persiapan pengiriman. Tanggal 6, pengiriman buku kepada para donatur. Nah para donatur ini kan saya belum tahu alamatnya Pak Paul. Kemana nanti saya kirim? Sekolah Ya, dan yang memerlukan. berapa email saya? Oke, tanggal 30 September ada nanti kita paparan esensi buku. Ya, esensi buku kita paparkan gitu loh. Ngerti nggak? Supaya orang nanti paham. Kadang-kadang membaca itu kalau nggak dipaparkan nggak paham. Sama dengan saya, ketika saya membuat doktrin, harus paparan di depan Panglima. Bahkan di depan Presiden. Kalau itu permintaan dia. Nah, Oktober itu sudah jelas ya. Tanggal 1, buku udah sampai di tangan para donatur anak sekolah. Sesuai dengan Hari Kesaktian Pancasila. Dan kelompok minial. Kemudian tanggal 5-11, laporan lengkap pertanggungjawaban keuangan secara total ini. Berapa habis, berapa lebihnya, syukur ada lebihnya. Kalau kurang pun kita sampaikan kekurangannya. Terbuka semua ya, good governance, accountable dan transparansi. Kemudian yang terakhir, tanggal 12 sampai tanggal 13 Oktober, kita koordinasi apakah masih perlu dicetak ulang jika dibutuhkan. Inilah kira-kira rencana garis besar, ya, kalender kegiatan. Lanjut, Pak Paul. Yang satu lagi, rencana penggunaan dana. Ya, ini garis besar dulu lah ya. Nah, ini. Nah, ini rencana garis besar penggunaan dana yang nanti kita laporkan berapa yang masuk. Kan per bulan ini beda-beda dan masuknya pun hari per hari itu beda-beda. Ya, biaya rapat koordinasi tim penyusun buku. Ini belum seundang mereka. Kalau mereka saya undang kan bahkanlah kalau umpamanya kadang-kadang mesti diajak makan atau diapakan, itu simple lah. Biaya operasional. Biaya operasional itu masalah perkantoran, ya, kebutuhan listrik, ATK dan lain-lain. Honor tim penyusun dan editor writer, transportasi mereka, makan dan minuman. Kemudian biaya cetak berapa? Saya belum tahu karena bukunya belum jadi. Nanti kalau jadi halamannya bukunya kayak apa? Berwarna atau tidak berwarna. Ya kan? Kemudian biaya untuk pengiriman dan pendistribusian buku. Kemudian ada pajak pasti kan, pajak produksi dan pengiriman. Ini saya belum tahu ini. Nanti akan saya bikin. Inilah rencana garis besar penggunaan dana. Nanti rencana rincinya akan kami laporkan sesuai jadwal itu. Setiap bulan kita akan laporkan kemajuan, progres, dan laporan penggunaan dana. Inilah kira-kira garis besar ya rencana kita. Nanti silakanlah dibaca dulu, dibahas dulu. Ya kan bisa besok juga disampaikan yang mana judulnya. Ya, kemudian kalau ini kan belum, ini baru rencana garis besar penggunaan dana. Tapi rencana kegiatannya per bulan sampai bulan Oktober sudah saya sampaikan. Cuman rencana bulanannya belum. Nanti di laporan kemajuan. Oke, ini saja. Kemudian tadi masalah apakah pemerintah sekarang mengabaikan Pancasila. Coba tayangkan tadi ada video. Ya, video Ya. Orang gila aja tahu Pancasila. Tadi ada orang gila tahu Pancasila. Ada nggak? Ya. Coba. Tayangkan sudah saya mana tadi? Ups, salah. Sebentar ya. Ada nggak? Saya tadi udah kirim. Ada. NKRI Tenang, ada, harga mati. Sudah saya pindah sebentar. Oke. Share screen sekarang. NKRI yes, no khilafah. Sebentar ya, saya share screen. Betul. Nah, di sebelah itu adalah yang sekolah. Parah nih Jenderal. Ya itu tadi untuk menjawab pertanyaan saya jawab aja sekalian kan.
Perakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Empat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. 5. Gua sambit juga nih orang. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus 3. 3 persatuan Indonesia. 4. 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mantap. Mantap, Pak. Sudah terjawab kan tadi apa pertanyaannya? Ya udah, syukurlah. Apa itu? Apa itu? Apa katanya? Apa katanya? Gua sambit juga lu. Yang kiri itu tentara ya, Pak? Nah, itu siswa. Ikan ke lautan. Ya. Ini apa? Kayak ke lautan gitu loh model-modelnya. Oke. Lanjut Pak Jenderal. Hajar lagi. Coba tayangkan tadi judul untuk hari Rabu. Lewat. Bentar. Tadi saya kirim juga judul hari Rabu. Ya. Udah. Mana tadi? Ya, saya benar. Ya, saya share sekarang. Ya, sudah Pak Jenderal. Sudah, jadi Ya. sesuai dengan permintaan Pak Paul, dialog kebangsaan kita nanti ini, bagaimana sih proses cara pengambilan keputusan berdasarkan patokan yang standar, benchmarking, bukan paradigma das-mundasku. Jadi maksudnya kenapa kita mengambil keputusan memusuhi kepentingan Israel tapi membela kepentingan Palestina? Itu nanti kita gambarkan cara bertindak kita ini sudah sudah berdasarkan benchmarkingnya. Contoh, apakah pengambilan keputusan membela kepentingan Palestina itu sudah dibahas sesuai dengan konstitusi enggak? Walaupun katanya alinea pertama bahwa di situ bahwa tertulis apa? Kemerdekaan merupakan hak segala bangsa. Oleh karenanya harus dihapus dari muka bumi karena tidak sesuai dengan apa? Dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Pertanyaannya, siapa yang menjajah dan siapa yang dijajah? Nah, sekarang yang lebih lucu lagi, penjajahan di Indonesia ini terjadi penjajahan sesama anak bangsa antara mayoritas dengan minoritas, antara kafir ya dengan non kafir. Ya. Ini yang terjadi antara pribumi dan non pribumi. Bukankah ini penjajahan? Penjajahan ini lebih berat karena sesama anak bangsa. Lo yang ini aja nggak diberesin. Ya, saya pengen, tadi udah ngomong saya sama orang-orang Batak, kita merdeka aja. Daripada dijajah sama khilafah. Ya kan? Kenapa juga saya tadi ngomong sama beberapa orang Batak, mengapa kok kita minta provinsi aja nggak dikasih-kasih? Adil nggak? Bahwa orang Batak itu punya bahasa, punya wilayah, kemudian punya tulisan, punya adat istiadat, punya konstitusi juga.
kita sudah menyerahkan identitas kita menjadi suku bangsa, tapi adil nggak perlakuan terhadap orang Batak? Saya bilang kalau masih dengang-dengungkan khilafah, Batak merdeka. Itu udah saya bilang sama Epor saya dulu. Kebetulan Bapak Uda saya bilang, Bapak Uda ngerti nggak kenapa Injil ini masuk ke Rura Silindung ini? Kenapa Tobing duluan yang dibaptis? Kenapa Tobing juga yang membunuh misionaris? Saya bilang begitu, coba ini tanah Kanaan yang diberikan Tuhan, tapi kita miskin semua. Nah, kenapa? Budaya kan, penjajahan budaya lebih sadis dari penjajahan fisik. Karena saya bilang apa? Geo itu sudah berubah. Bukan geopolitik itu adalah bumi yang dipolitiskan, geo yang dipolitisasi. Wilayah itu sudah ada fisik dan non-fisik. Mohon maaf, sekarang kita wilayah non-fisik. Itu Pak Dilijon itu, monyong itu anggota DPR apa dia? Dia nggak ngerti, dia ngomong itu bisa jadi perpecahan. Persatuan Indonesia bisa pecah gara-gara dia. Penjajahan-penjajahan, maka nanti kita buktikan siapa yang menjajah, siapa yang dijajah. Tapi ingat, ada konstitusi. Konstitusi kerajaan Tuhan, maunya Tuhan kok Israel berdiri? Bangsa itu ada juga maunya Tuhan. Ya tantanglah Tuhan sana. Ya kan? Nah ini yang nanti mau saya sampaikan dialog. Karena teman-teman saya bilang, aduh Bing, kamu kurang tajam. Wah bukan kurang tajam. Waktunya nggak cukup membahas ini. Emangnya cukup hanya hitungan jam. Ya, seminggu pun nggak selesai nih membahas, mengambil proses pengambilan keputusan. Tadi saya bilang, bukan prosedur ya. Bukan prosedur. Yang terjadi itu prosedur. Kepemimpinan disposisi. Jadi kalau ada masalah, disposisi. Kasih ke bawah. Bawah kasih disposisi terus. Akhirnya yang mengerjakan PNS malah. Ya ini pengalaman ya. Tapi kalau saya nggak mau saya. Jujur aja. Makanya kalau saya berani buat begini. Ya memang kerjaan saya dari dulu tidak mau saya dibuatkan orang. Nah itu pemikiran saya. Tapi pemikiran itu ada standarnya. Nah, patokan yang standar itu benchmarkingnya apa? Ya kalau kita paradigma nasional dong. Paradigma nasional itu ada apa? Ada 10 paradigma yang saya sampaikan kemarin. Apakah sudah sesuai dengan kita membela Palestina, kesadaran kita sebagai bangsa Indonesia? Yang kedua, sesuai enggak dengan Sumpah Pemuda? Ketiga, sesuai enggak dengan semangat para pejuang, para perintis kemerdekaan? Yang mana? Yang keempat, sesuai dengan visi nasional. Kita aja nggak bisa bersatu, gara-gara ini kita pecah. Makanya kalau Pak Endro Priyono bilang, urus dulu di dalam. Kita jujurlah harus buka-bukaan ini. Kita menghadapi 2024 yang sangat krisis ini. Kritis. Kalau kita tidak mau membahas, sorry aja lah, kita buka besok. Nggak peduli kita. Ya, sekarang kesempatan kita membuka ini. Karena ini udah era teknologi informasi. Dulu informasi itu hanya komplimen. Kalau sekarang tidak, senjata utama. Biar dunia tahu. Ya. Bukan hanya orang Indonesia saja. Biar sekeliling negara yang ada di kita itu tahu. Ya kan? Apakah keputusan yang kita ambil itu benar apa tidak? Bukan siapa yang benar. Tapi apakah benar? Itu loh. Apakah sudah sesuai dengan standar? Besok kita kalkulasi. Ya, mohon maaf. Ini mungkin seminggu nggak selesai ini Pak Paul. Tapi ya, oke lah, karena ini kan suatu pelajaran, tapi bisa diimplementasikan.